Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Fatima. Di sini saya akan membuat video tentang hak asasi manusia. Nah, untuk temanya saya mengangkat tentang peluang dibukanya kembali kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lampau, yaitu belum terselesaikan atau belum diselesaikan. Nah, kenapa sih saya mengangkat tema ini? Pertama, karena hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada diri manusia, yang itu tidak boleh dicabut atau dilanggar oleh siapapun, dan bagi siapapun yang melanggarnya maka harus dihukum dengan seadil-adilnya. Dan yang kedua, kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia yang belum terselesaikan itu masih banyak sekali. Contohnya kasus Trisakti, kasus Munir, kasus Semanggi 1 dan 2, kasus Petrus atau penembakan misterius yang terjadi pada tahun 1982. Pada tahun 1993, pemerintah Indonesia membentuk Komnas HAM, yaitu dengan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, di mana tugas dan kewajibannya diatur dalam pasal 5, seperti sebagai berikut. Namun, pada realisasinya, saat itu Komnas HAM tidak memiliki cukup kekuatan, yaitu fungsinya hanya sebatas pengamatan, pemantauan dan penyelidikan semata. Hingga Orde Baru runtuh dan menuju reformasi, dibuatlah amandemen baru terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu amandemen keempat, dengan memasukkan pasal-pasal hak asasi manusia, yaitu pada pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Selain itu, pemerintah juga membuat peraturan-peraturan baru seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan juga UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Dalam UU tentang HAM tersebut, tugas Komnas HAM mengalami perubahan, yaitu sebagai berikut. Nah, di dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadilan hak asasi manusia terdapat salah satu pasal yang menjadikan peluang untuk dibukanya kembali kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu yang belum diselesaikan, yaitu pada pasal 43 sampai dengan 44 UU tentang pengadilan HAM, dan juga pasal 46 tentang kadaluarsa. Di dalam pasal tersebut yang intinya yaitu pemberlakuan asas retroaktif mendapat perdebatan di antara para ahli yang dianggap sebagai penyimpangan dari asas legalitas. Asas legalitas pada intinya yaitu tidak ada pidana atau pelanggaran yang dihukum atau dipidana sebelum adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku secara resmi. Namun, ketentuan tentang tidak diaturnya kadaluarsa dalam Undang-Undang Pengadilan HAM itu sesuai atau diadopsi dari Statuta Roma tahun 1998. Hal tersebut juga diamini oleh Muladi. Itu menurutnya jauh sebelum Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tersebut belum dikenal terkait genosida atau kejahatan terhadap manusia. Dan yang kedua, pemberlakuan asas retroaktif adalah sebagai political wisdom atau kebijakan politik, dalam hal ini DPR dan Presiden, untuk memberantas kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang dikutuk oleh masyarakat internasional. Jadi kesimpulannya, dengan adanya peraturan nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia memberikan peluang untuk membuka kembali pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lampau. Oke, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan dimengerti. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.